sambil ngeteh, ngopi sama makan snack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat sehat wal afiat serta iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa hadir pada malam hari ini. Yang pertama kita pengajian Ustaz Doli. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Yang kedua yaitu rapat panitia Idul Adha. Dan insya Allah waktunya kurang lebih sebulan lebih, ya. Karena tanggal 6 Juni hari Jumat kalau tidak ada perubahan itu perayaan hari raya Idul Adha. Maka pada malam hari ini sengaja kita kumpulkan pengurus RT, pengurus RW, DKR, serta jamaah sekalian dan ismanya juga untuk pembentukan kembali panitia Idul Adha 1446 Hijriah atau tahun 2025. Salawat dan salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehadiran kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang kami hormati, yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan membentuk kepanitiaan Idul Adha. Dan untuk ketua panitianya langsung ketua PHBI, ya. Tinggal ketua PHBI tinggal memaparkan kepanitiaan Idul Adha kembali. Nah, dalam pelaksanaan Idul Adha nanti ataupun Hari Raya Kurban, alhamdulillah yang sudah disampaikan dari RT kemarin, sudah 2 minggu kita sampaikan bahwasannya kita sudah bisa membuka pendaftaran untuk yang ikut kolektif sapi. Jadi untuk kolektif sapi ini kita ambil satu harga saja, ya, Rp3.600.000, nggak berubah dari tahun kemarin. Kalau dulu kan ada 2, ya, ada 3.200.000 sama 3.600.000. Nah itu bedanya kan jauh sih. Jadi saya mau satu harga saja untuk kolektif sapi tahun ini. Jadi dikatakan seperti yang sudah-sudah, yaitu 3.600.000 per orang. Alhamdulillah yang sudah masuk ke saya, yang sudah nyetor uangnya juga dari RT 2 baru 1 orang, dan RT 3 informasinya 1 sapi. Benar? RT 3 pada sikap RT 3 1 sapi. 1 sapi RT 3. RT 3 1 sapi, benar? Informasinya RT 3 1 sapi soalnya. Benar kan? Ya? Ya, alhamdulillah. Ya kayaknya ya alhamdulillah. Ya, kalau bisa datang RT 1 sapi kalau bisa. Kayak dulu ya ada 9. Makanya mulai dari nanti setelah pembentukan panitia ini, kami mohon kepada RT untuk menyampaikan informasi kepada warganya perihal yang nanti ikut kolektif sapi. Nanti saya buatkan kata-katanya dulu ke WK, jadi nanti diinformasikan ke warganya agar biasanya nanti kalau sudah ada daftarnya kita untuk booking sapinya enak, udah ketahuan nih, udah 4 sapi, udah kita pesan 4 sapi, gitu ya.
Nah itu yang pertama, jadi tolong diinformasikan kembali kepada warganya yang kemarin ikut kolektif sapi, mungkin bisa dihubungi kembali, ataupun yang baru monggo silakan ya. Yang mudah-mudahan kita lebih, kemarin kalau nggak salah 5 ya, kalau nggak salah 4 ya. Kambingnya lebih banyak kayaknya kemarin 16 ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih dari 4 ya, syukur bisa 5 gitu ya. Ada kemarin 3 sapi, yang 36, yang satunya 32. Nah, jadi sekali lagi kami informasikan seperti itu. Dan yang kedua nanti ada beberapa yang harus kita persiapkan, mengingat perlengkapan ataupun peralatan yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan Idul Kurban. Di antaranya yang ini yang sapi itu, yang untuk menjatuhkan sapi itu rodanya udah reak gitu ya, nanti dicek ataupun diganti yang agak kuatan. Kemarin sih kita dapat informasi mencari yang gimana? Kalau nggak salah itu ada yang jual second yang bagus-bagus punya gitu ya. Cuma nanti kita ke sana dilihat lebarnya yang agak gede atau bagaimana biar agak kuat. Terus juga gerobak itu yang akan dipakai untuk ngangkut daging dari kesini ke sana itu dicek lagi rodanya, kalaupun udah meletoy diperbaiki, jadi bisa kuat, bisa, karena bolak-balik itu kan kita ada 2 gerobak ya, 1 gerobak gede, 1 yang dorong tuh, yang rodanya cuma 1. Nah itu tolong dicek kembali nanti supaya untuk pelaksanaan bisa dilaksanakan, jadi tidak buru-buru. Nah karena kita masih ada waktu kurang lebih sebulan, jadi nanti perlu diperbaiki yang kira-kira perlu, yang penting. Dan yang kedua, untuk peralatan yang lainnya yang mungkin nanti setelah dibentuk panitia, yang perlengkapan mungkin bisa menyiapkannya segala sesuatu. Jadi tidak buru-buru, kita punya waktu sebulan ya, jadi agak lama, jadi biar tidak buru-buru. Nah terus selanjutnya untuk yang menerima hewan kurban per RT, mohon untuk nanti datanya dikasih ke Pak Toto selaku Ketua Panitia PFBI, dan juga nanti kepanitiaannya, jadi biar kita kalkulasi. Dan alhamdulillah kemarin ada sedikit perbaikan dari tahun yang lalu, terutama di hal pembagian distribusi daging, baik kambing ataupun sapi. Alhamdulillah kemarin kalau nggak salah RT 2 ya yang dipercaya untuk mengolah dari dagingnya, dipotong-potong masukkan ke plastik. Jadi kalau menurut data kemarin kita, kalau teori misalkan 1 sapi itu beratnya 300 kilo misalkan, kan sudah ada tuh aplikasi ini jadinya 200 kantong misalkan. Ternyata itu juga bisa meleset, karena tahun-tahun yang lalu kita bongkar pasang. Jadi kita udah masang 200, ternyata kurang di daging. Kan repot begitu. Kita bongkar lagi yang 200, cincang lagi dari 100. Karena kalau nggak begitu kurang. Tapi ternyata kemarin alhamdulillah Pak Bukhari semua daging ditimbang dulu, nggak mau dari aplikasi. Karena itu ya beda-beda tipis sebenarnya, cuma selama kita pakai aplikasi ternyata kurang gitu. Karena kan realnya setelah kita potong daging itu beratnya berapa, seluruh daging berat berapa. Ternyata setelah itu walaupun agak lama tapi cepat, maksudnya jam 2 juga udah kelar. Karena kan rata-rata kita jam 2 atau setengah 3 sudah kelar. Tapi ternyata kemarin setelah dagingnya seluruh dikumpulkan, berapa
kilo dibagi akhirnya lebih, alhamdulillah. Jadi kita nggak ragu, ketimbang kita bongkar pasang mau cepet tapi bongkar pasangan kita sama aja, itu butuh waktu lagi, potongin lagi, itu udah real. Jadi Pak Buhari kemarin seperti itu, alhamdulillah. Jadi walaupun agak lama dikit di dalamnya itu kan belum dipotong banget, nunggu dalam, benar kan sekian dagingnya, itu real dari enak. Oh benar, jadi satu kantong itu dapat 0,8, udah rata 0,8. Alhamdulillah kemarin agak lebih, ditambah belum pulang, sampai adalah sekilo. Nah gitu. Nah jadi yang itu harus kita perbaiki lagi, yang kira-kira yang kemarin kurang kita perbaiki. Terus yang kedua untuk masalah penyesetan, nah ini sering terjadi nih, ya. Kadang ada hilang palanya satu, nggak tahu kemana. Terakhir tiba-tiba hilang salah satu kemana, kita nggak tahu. Lari. Ya. Lari. Jadi saya mohon kepada nanti petugasnya lebih teliti lagi, lebih didirikan lagi. Nah, jangan sampai nanti ulangi seperti 2 tahun yang lalu kepala pada hilang, padahal sudah dibungkus-bungkus, padahal gitu. Nah, itu yang jangan sampai terjadi lagi. Jadi apa yang sudah kita niatkan menjadi kepanitiaan di Masjid At-Taqwa, yang saya tekankan pertama ikhlas dulu karena Allah, ya. Ikhlas karena Allah untuk membantu kita selaku panitia kurban pengurus masjid untuk sama-sama kita bagikan nantinya dagingnya kepada seluruh umat muslim di RW 021. Semuanya itu kena kita kasih, kalau baik non muslim kita kasih, nggak apa-apa. Ya, selagi masih lebih kita kasih. Nah, tapi jangan sampai nanti yang itu tadi, jangan ada selap-selip, ya. Saya mohon kepada Pak RT sekalian, informasi kepada nanti panitia yang ditunjuk per RT-nya, jangan main selap-selip. Tahu Pak, main selap-selip? Nah, diumpetin dagingnya, selap-selipin di sono. Mau pulang ketinggalan di sono pojokan, kan saya, ya. Dan kelupaan kalian di sono ketinggalan 2 kantong. Ya udah kita bagi lagi. Ya siapa nih? Agak tahu. Walaupun kita banyak nggak ada yang ngawasin, ya Allah yang ngawasin, bukan kita. Kita udah semaksimal mungkin. Tapi CCTV ada, pengawasan itu utama Allah. Dan urusannya dengan Allah, ya. Makan daging yang kita ambil dari masjid, dari panitia tanpa sedikit panitia, itu namanya haram. Saya namanya maling, tidak ada izin, kecuali izin. Pak, mohon maaf, mungkin tergantung panitia nanti, yang penting izin, ya. Jadi saya mohon kepada Bapak RT untuk menginfokan kembali kepada panitia nanti yang ditunjuk dari RT-nya masing-masing untuk tekankan keikhlasan dulu untuk menjadi panitia. Kalau dibilang capek, ya kita capek semua, ya. Ikhlas, insya Allah untuk panitia pasti ada, untuk kantong dagingnya ataupun yang lainnya pasti ada, insya Allah. Dan yang penting ikhlas dulu untuk membantu, karena kita juga tanpa bapak-bapak warga ya nggak bisa juga kalau cuma sedikit orangnya. Gitu. Karena kalau nggak salah panitia hampir 150-an ya kurang lebih. Ya, kalau Jakarta 90 kan 90, belum panitia inti, ya kurang lebih segitu, ya. Jadi pesan saya nanti ketika hari haknya untuk diperhatikan baik-baik. Yang pertama dalam segi perlengkapan peralatannya masing-masing bagian untuk dipersiapkan sehingga tidak cari-cari lagi, gitu ya. Baik dari yang cuci nanti kita persiapkan ya, dari susu-susuan di sana, apa yang perlu perlengkapan, apa yang kurang, mohon nanti diinformasikan, karena biasanya kalau tiap tahun ada aja yang kurang, baik selang ataupun
yang lainnya gitu ya. Nah terus selanjutnya mungkin nanti untuk koordinator pemotongan hewan kurban saya tunjuk Pak Ustadz Minggu Rahmin untuk selaku koordinator pemotongan hewan kurban karena goloknya udah lama disimpan di lemari ya. Tadi beli baru. Informasi tadi beli baru. Baru. Alhamdulillah. Satu set sama buat yang ngasahnya, sama tempat duduknya. Mungkin dari saya sekadar pembuka, nanti dilanjutkan oleh Ketua PHBI yaitu Bapak Dr. Sunarto untuk membentuk kepanitiaan Idul Adha dan Idul Kurban pada tanggal 6 Juli. Nah ini kan mungkin nanti kita rapatkan karena kalau nggak ada perubahan 6 Juli itu hari Jumat. Ya. Jumat. 6 Juli bukan Jumat. Sabtu. Jumat kan. Jadi rasanya Jumat kalau nggak salah. Benar nggak? Takut salah saya. Jumat kan? Nah, kalau misalkan nanti hari Jumat, tahun lalu juga pernah kita mengadakan hari Jumat. Nah ini mungkin di hari Jumat itu kan ada yang pendapat ketika kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha, maka untuk pelaksanaan sholat Jumat pun tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita mau melaksanakan sholat Jumat ya nggak apa-apa. Misalnya semua tengah sholat Jumat dulu, monggo silakan. Cuma biasanya kalau sholat Jumat kan jam 11 kita udah pada pulang pasti mandi dulu ya ke masjid. Nanti biasa panitia yang paling dikit. Gitu ya. Kalau balik semua nggak masalah, gitu ya. Nah itu pertimbangan kita. Kalaupun kita nanti tidak melaksanakan sholat Jumat tidak apa-apa dikarenakan kita sudah pagi harinya sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi kalau mau melaksanakan sholat Jumat, monggo nggak apa-apa. Yang penting konsisten kepanitiaan, break dulu sholat Jumat, setelah itu balik lagi ke sini. Kalau cuma dikit lagi, nanti kasihan kalau yang belum kelar. Ya mungkin itu sekadar informasi pembukaan dari saya. Mana Pak Toto? Udut. Nah untuk panitia langsung dipimpin oleh Ketua PHBI, itu Bapak Dr. Sunarto. Kemudian kami persilakan.